Langsung aja dan, mungkin video ini menjadi sebuah pengakuan dari kebodohan-kebodohan gua, kebodohan-kebodohan dalam mengurus yang namanya keuangan pribadi atau bahkan keuangan keluarga ya. Oke, jadi berawal dari kejadian 1 bulan yang lalu, yang mana sudah waktunya membayar, yang namanya, uang sewa kontrakan gitu ya. Kontrakan gua itu jadi, gua bayar, per setengah tahun, 6 bulan sekali gitu ya. Gua 6 bulan sekali itu bayar sekitar di 5.750.000-an lah segitu ya. Dan bodohnya gua, ketika waktunya gua membayar, kontrakan, itu gua nggak ada budget, nggak ada duit gitu ya. Padahal secara logika gitu ya, gaji gua itu kan di UMR-an lebih ya, bahkan lebih gitu ya, UMR Bandung gitu. Kalau secara logika mungkin gua ada tabungan buat bayar-bayar kontrakan gitu ya. Tapi setelah pada waktunya ternyata gua nggak ada duit buat bayar. Kejadian itu cukup memukul buat gua ya. Di pikiran gua gaji cukup gitu ya. Gua gaji cukup. Tapi kok untuk sekedar bayar kontrakan itu gua nggak bisa gitu ya. Padahal gua masih bisa cicil apa gimana gitu ya buat nabung. Dari kejadian itu gua mulai pikir-pikir lagi, gua mulai merunut lagi kejadian-kejadian kenapa gua nggak sampai ada duit gitu ya. Ternyata ya gua akuin gua ada kesalahan dalam mengurus keuangan pribadi gitu ya. Perlu kalian tahu, umur gua sekarang udah 35 tahun. Ketika gua banding-bandingkan ya, tanpa maksud merendahkan diri gua gitu maksudnya ya. Setelah gua banding-bandingkan dengan saudara-saudara gua, itu yang secara penghasilan atau gaji itu kan dia di bawah gua gitu ya. Maksudnya di bawah UMR, gak sampai UMR lah gitu. Tapi dia masih ada duit, bahkan bisa bangun rumah gitu ya. Di situ gua merasa jadi orang bodoh banget dalam mengurus keuangan. Bahkan ya maksudnya gua berani gitulah ngadu wawasan gitu sama saudara gua soal ngurus duit. Dan gua bahkan berani gitu ya dalam secara keilmuan tentang investasi atau segala rupa lah kayak gitu ya dengan saudara gua. Tapi pas gua tahu kenyataannya kayak gini, itu kayak terpukul banget tau nggak. Secara gua pikir-pikir, ternyata kebocoran keuangan gua itu bukan karena gua sering belanja, bukan karena gua gaya hidupnya hedon atau apa gitu kan. Tapi ternyata setelah gua pikir-pikir dan gue inget-inget gitu ya, gua hampir gak ada namanya tabungan yang direncanakan. Ya misal gua bener-bener gak ada rencana gitu untuk tabungan keuangan. Misalkan gua rencana untuk apa, rumah kayak atau apa gitu, gua hampir-hampir gak ada. Bahkan selama ini yang katanya gua investasi lah atau apa, gua hanya sekedar taruh duit doang tanpa gua tahu tujuannya buat apa, masa depannya kayak gimana. Ya itulah kesalahan gua. Terlebih umur gua sekarang udah 35. Dan ya kalau kalian nonton channel-channel lain mungkin ya, itu ada yang bahasannya umur 30 tahun udah 1 miliar atau mungkin 100 juta pertama atau apa. Gua pas nonton itu jujur terpukul banget sih gua. Ya karena jangankan 1 miliar pertama atau misalkan 100 juta pertama, gila. Sampai detik ini aja pun gua sampai pusing buat bayar kontrakan gitu kan. Sedangkan kalau bicara investasi atau apa bareng teman-teman gua seakan menjadi narasumber di obrolan-obrolan. Tapi nyatanya ya beginilah. Inilah penyesalan gua. Gua nggak cukup mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan gua atau bahkan masa pensiun gua. Gua tahu di antara kalian ada yang bilang umur 35 masih muda, mungkin ada persiapan atau segala rupa untuk masa depan. Yes. Umur 35 mungkin di sini di titik ini
Gue harus udah nyiapin masa depan gue. Gue harus udah mulai nabung-nabung, insaf dari apa yang jadi kesalahan-kesalahan gue. Buat lu yang kebetulan nonton video pertama gue ini, video pertama sekaligus video penyesalan gue tentang cara gue ngurus duit. Ya, kalian bisa belajar dari kesalahan gue. Kalian bisa mulai memperbaiki segalanya. Kalian tinggal nonton channel-channel finansial. Dan jujur, gue juga jadi makin sering nonton channel-channel finansial kayak gitu ya. Satu hal lagi, lu jangan gengsi atau jangan takut dibilang nggak gaul lah atau apa kalau seandainya gaya hidup kalian berhemat. Karena menurut gua gaya hidup berhemat itu juga menjadi salah satu lifestyle yang unggul banget untuk zaman sekarang. Ya, kalian harus udah mempersiapkan itu. Mau umur lu sekarang under 30, under 20, kalian harus benar-benar mempersiapkan masa depan kalian. Sekian, mungkin ini video pertama gua yang sedikit ngelantur atau banyak banget ngelanturnya. Semoga video ini menjadi vlog atau jurnal atau diary mungkin keseharian gua dalam mengurus finansial. Semoga kisah gua menjadi pelajaran untuk kalian dalam mempersiapkan yang namanya masa depan.